Kejadian itu terus berulang-ulang hingga Dimas sadar bahwa mobil yang dikendarainya hanya di situ-situ saja. Dimas kemudian berdoa terus-menerus, meminta supaya tidak diganggu oleh hal-hal yang di luar nalar. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai oleh Joe mengalami pecah ban. Dan sontak mobil itu berhenti. 2R. Suara itu terdengar sangat keras. Dimas sontak kaget dan menghentikan laju mobilnya. Semua temannya turun dan Dimas pun menghampiri mereka. "Haduh, ada-ada aja nih mobil!" Cetus Joe sangat kesal sambil menendang ban mobilnya. "Bisa-bisanya ini pecah ban tengah malam, mana lagi di hutan lagi?" Ucap Dimas heran. "Hah, ya sudah. Kita dongkrak dulu, bro. Kebetulan gua bawa ban serep." Ujar Joe yang bergegas mengambil peralatan. "Ini benar-benar aneh. Dari tadi kita mengalami gangguan terus perjalanan ini." Ucap Harry. "Sudah, Her. Jangan nyerah. Kita bantu bareng-bareng biar mobil ini cepat beres dan perjalanan kita bisa cepat sampai." Jawab Dimas menyarankan. Akhirnya mereka semuanya bekerja sama untuk mendongkrak dan memasang ban serep mobil Joe. Hal janggal pun kembali menghampiri mereka. Ketika mereka tengah sibuk memasang ban mobil. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba ada tukang bakso yang melintas di jalanan itu. Dimas, Harry dan Ende pun merasa aneh dengan apa yang dilihatnya. Mengingat waktu sudah memasuki tengah malam. Namun tidak bagi Joe yang terlihat senang ketika melihat ada tukang bakso yang lewat. "Wih, ada tukang bakso, bro. Kita makan bakso dulu aja yuk." Ucap Joe terlihat senang. "Enggak, Joe. Gua masih kenyang." Jawab Dimas yang sebenarnya melihat keanehan. "Bakso, bakso." Teriak tukang bakso. Lu semua lapar nggak sih? Berhubung kita sudah selesai pasang ban. Terus perut gua juga lapar, kita beli bakso saja dulu." Ucap Joe mengajak. "Gua udah kenyang, Joe. Tadi di dalam makan roti terus." Jawab Harry dengan cepat. "Gua juga." Sahut Ende yang juga merasakan hal aneh. "Hah, kalian ini diajak makan bakso nggak mau? Ya sudah, kalian tunggu saja di sini, gua mau beli bakso dulu." Cetus Joe sedikit kesal dan terus menghampiri tukang bakso. Sementara Dimas, Harry dan Ende hanya menatapnya saja karena mereka merasakan ada hal yang aneh. "Dim, apa ya itu tukang bakso beneran?" Bisik Ende bertanya. "Logika saja dah. Ini tengah malam terus juga masa iya orang jualan bakso lewat sini. Sedangkan ini jalur pemukiman dari sana menuju pemukiman lagi itu jaraknya jauh." Jawab Dimas dengan wajah heran. "Sudah kita perhatikan saja si Joe." Ucap Harry menyarankan. Kemudian semuanya hanya memperhatikan Joe yang tengah berdiri menunggu bakso yang sedang dibikin oleh tukang baksonya. Dimas, Harry dan Ende kaget ketika memperhatikan kaki tukang bakso itu ternyata tidak menapak ke tanah. Sontak mereka bertiga saling tatap namun tidak bicara sepatah kata pun. Setelah mendapatkan bakso itu, Joe pun kembali menghampiri mereka bertiga untuk makan di situ. "Ini, bro. Gua makan bakso dulu, haha." Ucap Joe yang terus jongkok untuk makan bakso. Keadaan di situ tidak begitu terang, hanya cahaya lampu dari mobil Dimas yang sengaja dinyalakan. Joe nampak menikmati bakso itu. Dimas, Harry dan Ende hanya memperhatikannya dan sesekali melirik ke arah tukang bakso. Dimas samar-samar melihat wajah tukang bakso itu yang menatap ke arahnya. Mukanya sangat hancur. Dengan begitu Dimas langsung mengalihkan pandangan, jantungnya berdetak kencang. "Lu semua kenapa sih? Diajak makan bakso bareng gak mau?" Tanya Joe sambil makan. "Kita gak pengen, Joe. Masih kenyang, terus juga itu tukang baksonya kamu lihat." Jawab Harry dengan nada pelan. "Halah, itu ya tukang bakso. Lu ini selalu mikir yang aneh-aneh. Ini lihat ini, tuh ini bakso beneran tahu." Cetus Joe kesal. Ketika Dimas, Harry dan Ende memperhatikan bakso yang sedang dimakan oleh Joe. Ternyata itu bukan bakso dan mie, melainkan cacing hitam, potongan daging dan darah.
Sontak Dimas menyuruh untuk membuangnya. "Joe! Buang Joe! Jangan dimakan!" pinta Dimas dengan ekspresi ketakutan. "Ngapain lu nyuruh buang? Gua lagi enak-enak makan." Joe nampak heran dan kesal. "Elu lihat baik-baik apa yang elu makan itu," ucap Ende merasa mual. "Ini ya bakso, bro. Kalian ini gimana sih?" jawab Joe kesal. "Ya, elu lihat baik-baik dulu. Itu bukan bakso, Joe." Timpal Dimas merasa mulai mual. Tiba-tiba seketika tukang bakso itu hilang dari pandangan mereka, dan bakso yang tengah dimakan oleh Joe itu masih ada dan terlihat jelas kalau itu bukan bakso. "Udah buruan buang, Joe. Kita lanjut jalan aja," pinta Harry. "Ini belum habis. Main buang-buang aja," cetus Joe nampak kesal. "Itu lu lihat tukang baksonya juga nggak ada, ayo buruan masuk mobil, bro," ucap Ende bergegas masuk ke dalam mobil. Begitu juga dengan Dimas menyuruh hal yang sama. Joe nampak kebingungan ketika melihat orang yang jualan bakso itu hilang. Dengan begitu dia pun melempar mangkoknya dan bergegas masuk ke dalam mobilnya dan terus tancap gas. Dimas pun bergegas melajukan mobilnya. Dimas sudah merasakan ketakutan. Namun beruntungnya tidak diketahui oleh adiknya dan Siska. Kedua mobil itu terus melaju membelah hutan yang mereka lalui. Dimas melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dengan begitu Dimas mempercepat laju mobilnya. Mengingat Joe juga yang berada di depannya terlihat sangat cepat melajukan mobilnya. Joe mulai merasakan kejanggalan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bro, lu tadi lihat nggak tukang bakso itu jalannya kemana?" tanya Joe penasaran. "Joe, itu bukan tukang bakso, itu setan," jawab Harry menjelaskan. "Setan? Elu ini jelas-jelas itu tukang bakso, gua sendiri yang lihat dari dekat kok." Timpal Joe tidak percaya. "Sumpah Joe, tadi itu gua sama yang lain juga lihat kalau kaki tukang bakso itu tidak napak ke tanah," ucap Ende menceritakan. "Haha, iyalah nggak langsung napak, orang dipakai sendal, haha," jawab Joe tertawa. "Bukan soal itu Joe, tapi tadi memang benar-benar hantu. Terus bakso yang lo makan juga itu bukan bakso. Makanya kita suruh buang," perang Harry menjelaskan. "Hah, itu bukan bakso gimana? Orang itu rasanya juga bakso kok, kalian aja ini yang selalu berpikiran aneh-aneh." Timpal Joe kesal. Harry dan Ende yang tidak mau berdebat, mereka berdua memilih untuk diam. Karena merasa sangat susah untuk meyakinkan temannya itu. Mobil itu terus melaju dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka memasuki jalanan yang melintasi pemukiman warga. Dengan begitu Harry dan Ende merasa sangat senang bisa keluar dari jalan yang melintas hutan tadi. Begitu juga dengan Dimas yang merasakan hal yang sama ketika masuk jalur pemukiman warga. Namun tidak lama kemudian, kedua mobil itu kembali memasuki jalan yang membelah hutan yang terlihat sangat gelap. Kedua mobil menurunkan kecepatannya karena melihat jalur yang berbelok-belok tajam. Tiba-tiba Joe, Harry dan Ende kaget ketika kaca mobil yang dinaikinya seperti ada yang melempar. Brak! "Haduh, apaan ini?" ucap Joe menghentikan laju mobilnya. Sudah Joe, lanjut saja," pinta Harry. "Bentar dulu, gua mau tahu siapa yang melepar kaca mobil gua," sahut Joe yang terus turun. Dimas pun yang berada di belakangnya kemudian menghentikan mobilnya. Dimas melihat ke arah Joe yang tiba-tiba berhenti dan terus keluar dari mobilnya. Wajahnya nampak terlihat kesal dan teriak-teriak seakan memarahi orang yang melempari mobilnya. "Siapa lu? Kalau berani sini, jangan main lempar-lempar batu ke mobil gua!" teriak Joe sangat kesal. Dimas yang melihat itu kemudian mendekatinya dan meminta Joe untuk segera melanjutkan perjalanan. Selang beberapa lama Joe kemudian menuruni apa yang diucapkan oleh Dimas, namun dengan raut wajah yang masih nampak kesal. Kemudian Joe kembali melanjutkan perjalanannya. Di dalam mobil Joe masih nampak menggerutu, melampiaskan kekesalannya.